Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita kembali melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Sebagaimana yang kita maklumi bahwasanya perjalanan hidup kita ada 5 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Yang sekarang kita berada di alam dunia, alam yang ketiga. Yang keempat alam barzakh atau alam kubur. Yang kelima alam akhirat. 5 adalah Pak. Cuma 5 ini. Tak ada kurang, tak ada lebih. Siapapun dia, beriman ataupun tidak, tetap akan ke alam barzakh dan akhirat. Pasti. Nah, alam barzakh atau alam kubur itu bukan kuburan. Suaranya menggema atau bagus Bapak Ibu? Suaranya saya tangkap? Bisa saya tangkap? Jadi alam kuburan itu bukan kuburan. Kalau saya meninggal, saya di mana? Apakah masih ada di dunia? Tidak. Semua orang begitu. Siapapun apabila meninggal, maka sudah tidak ada di dunia. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, orang awam, mau ustadz, mau jamaah, wali kota, bupati, gubernur, presiden, apabila mati, maka berpindah ke alam barzakh atau alam kubur. Makanya saya menyebutnya dengan alam kubur, bukan kuburan. Karena kalau kuburan itu macam-macam. Ada yang kuburnya di rumahnya, ada yang kubur di dasar lautan, ada yang kuburnya di Sungai Siak, ada yang kuburnya di tanah, ada yang tak punya kubur. Macam-macam. Maka kalau kita meninggal, kita ke alam kubur. Baik. Ini hanya mengulang sedikit saja supaya kita ingat apa yang sudah kita sampaikan. Maka kemudian Bapak Ibu, proses menuju alam kubur ini disebut dengan sakaratul maut. Setiap orang akan menghadapi sakaratul maut. Ya. Apakah sakaratul maut itu sakit atau ringan? Tergantung. Ini tergantung. Apakah nanti kita menghadapi kematian itu berat atau ringan? Untuk nanti ditentukan sekarang. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang proses kematian. Tadi masjid kita memutarkan kaset ayat yang dibaca atau ayat yang diputarkan surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. 2 ayat ini Bapak Ibu sudah cukup bagi kita untuk melihat bagaimana akhir kematian. 2 ayat ini ya. Bapak sampai di rumah, Ibu sampai di rumah, lihat Quran surat yang ke-79 An-Nazi'at ayat 1 dan ayat 2. Ini terang sekali bagaimana proses kematian itu. Allah berfirman, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Ini proses yang pertama.
Maka proses ini orang-orang yang menghadapi kematian dengan serba sangat sulit. Nah, itu diceritakan oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, walau taro, sekiranya wahai Muhammad engkau melihat, id yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mati. Al malaikatu, malaikat yang datang kepadanya bukan malaikat maut, tapi namanya malaikat azab. Karena sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita, ada namanya malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi dua, Pak. Bisa dipahami di sini? Jadi sebelum kita meninggal, taruhlah ini kita. Roh itu taruhlah airnya. Orang-orang yang beriman ketika akan meninggal, proses roh keluar seperti air yang dituang. Kata Nabi begitu. Orang beriman, beramal soleh, ketika mereka akan meninggal, persis seperti air yang dituang dari teko yang dituangkan ke gelas, mengalir dengan lembut tanpa ada kesulitan sama sekali. Nabi mengatakan demikian. Qala, Nabi berkata, fatakhruju, mengalirlah roh itu dari ujung kaki. Tasilu kama tasilu, mengalirlah dia seperti mengalirnya min fisiqa, seperti air yang dituang dari teko. Jadi tidak ada nyangkut sama sekali dan terasa lembut oleh orang tersebut. Di bulan yang lalu kalau tidak salah, di subuh pagi, salah seorang jemaah kita cerita, Ustaz, bulan puasa kemarin ada jemaah kita yang meninggal setelah sahur, menanti azan subuh. Kemudian bapak ini menunggu azan subuh, duduklah di rumah, Pak. Mau ke masjid, duduk. Ketika dia duduk itu, Allah Subhanahu wa taala lebih cepat mengambilnya daripada langkah kakinya sampai ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, meninggal di bulan puasa, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berwudu, menunggu sholat subuh. Itu luar biasa tuh, Pak. Salah satu tanda orang husnul khotimah apabila mereka meninggal dalam keadaan berwudu. Itu salah satu tandanya. Makanya kita dianjurkan Nabi untuk membaca sebuah doa sebelum tidur. Bukan doa bismikallahumma ahya wa amut, bukan doa itu. Barangkali di antara bapak ibu ada yang hafal. Ibu-ibu di belakang hafal, yang di tiang. Perhatikan ke depan ibu, jangan ngobrol, nanti ibu gak dapat ilmunya. Kalau ibu ngobrol pisah saja duduknya, nggak boleh ibu ngobrol. Nanti rugi ibu di sini kalau ibu ngobrol. Ilmunya lewat, waktu habis. Jadi ketika kita akan tidur, dianjurkan oleh Nabi untuk membaca doa. Mudah-mudahan bapak ibu hafal doa ini. Kalau tak hafal, nanti tolong Pak Dodi SMS-kan ke saya. Kalau saya lupa, nanti saya kirimkan teksnya. Silakan bapak ibu baca sebelum tidur. Luar biasa fadilahnya, Pak. Apa kata Rasulullah? Idza ataita matja'aka, apabila engkau hendak tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, hendaklah berwudu seperti wudu mau salat. Summa qul, kemudian ucapkan doa ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Yang pertama, wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Ada yang pernah baca doa ini? Kalau belum, maka nanti saya kirimkan teksnya. Sudah saya buatkan PDF, tinggal bapak ibu print saja, print agak besar supaya mudah dibaca.
Kalau nggak hafal cukup dibaca saja. Kata Nabi, Bu, Pak, fa in mutta min lailatika, sekiranya malam itu malam terakhir bagi kita, artinya meninggal dalam keadaan tertidur, fa anta alal fitrah, engkau meninggal dalam keadaan fitrah suci. Luar biasa tuh, Pak. Kenapa disebutkan begitu? Yang pertama karena berdoa, yang kedua karena dia sedang berwudu. Makanya kalau bisa sebelum tidur kita berwudu. Tapi nanti Ustaz tersentuh lagi dengan istri atau buang angin, usahakan saja. Misalnya Bapak tidur jam 10, mungkin setengah jam sebelum tidur tuh usahakan wudu. Kalau batal lagi, itulah puasa kita. Karena setiap orang kondisi perutnya tak sama. Ada yang mampu menahan wudu itu lama, ada yang sebentar. Maka ini jangan dipersoalkan. Oh, saya nggak bisa Ustaz. Nanti kalau berwudu nanti buang angin lagi, nanti uduk lagi atau nggak perlu. Sekali saja cukup. Malam itu Bapak Ibu berwudu. Allah takdirkan malam itu malam terakhir kita. Berarti kita sedang meninggal dalam keadaan bersuci. Inilah yang terjadi, Pak, dengan jamaah kita ini. Luar biasa di bulan puasa kemarin. Kalau nggak salah yang cerita ke saya Pak Dodi, kalau nggak salah. Waktu itu kita habis kajian subuh, karena di sini ada kajian subuh minggu kelima. Setiap minggu kelima di subuh Ahad. Cerita. Rupanya banyaklah jamaah-jamaah kita yang bercerita demikian. Allah panggil orang itu dalam keadaan terbaik. Apa yang dirasakannya? Tenang. Berarti tidak semua orang menghadapi sakaratul maut dengan sulit. Ada orang-orang yang dipermudah oleh Allah sehingga sedang duduk pun Allah panggil dia tanpa merasakan kesakitan yang luar biasa. Kalaupun ada sakitnya itu tidak berat, tidak seperti yang digambarkan selama ini. Tetap ada rasa sakit, nah maksudnya jangankan itu luka saja, ada rasa sakit. Tapi kita tengoklah orang-orang semacam itu, Bapak Ibu, tenang. Karena Al-Quran memanggil mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Atau hadis Nabi mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Nah, begitulah prosesnya sampai roh itu mengalir dengan perlahan, kemudian dicabutlah roh orang beriman itu, lalu kemudian ditarik, dibawa ke bagian ubun-ubun, berakhir di ubun-ubun. Kalau roh orang beriman berakhir di ubun-ubun. Kalau roh orang tak beriman, roh orang jahat, menurut para ulama, maka mengalir dari sudut-sudut tangan dan kakinya. Jadi tariknya beda. Kalau kita ditariknya itu perlahan. Maka seperti ayat tadi, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi kalau orang yang zalim, orang kafir, maka ditarik dari tengah kemudian berakhir di ujung kaki ataupun ujung tangan. Di sini mereka disentakkan dengan cara terbalik. Dengan cara terbalik, maka mereka merasakan kesakitan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, roh itu kan sudah berpisah dari tubuh kita. Kemana roh setelah itu? Setelah roh tadi dicabut oleh malaikat maut, lalu kemudian disambar oleh malaikat rahmat jika orang beriman. Jadi malaikat maut itu hanya mencabut saja, dicabut ujung kaki. Setelah selesai keluar dari tubuhnya, maka roh ini diambil oleh malaikat rahmat. Lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Itu kata Nabi. Lam yada'uha, tidak membiarkan di tangan para malaikat itu sekejap mata pun. Jadi roh orang beriman tadi setelah selesai proses itu diambil dan sempurna meninggalnya, rohnya itu kemudian diambil oleh malaikat rahmat, lalu waja'alu hadzalika fil kafan, diletakkanlah di kain kafan
yang diambil dari surga. Ini bukan perkataan ulama, apalagi perkataan saya. Dulu Bapak Ibu ada yang pernah beli buku saya, nanti tengok saja di situ dalilnya. Karena sudah kita buatkan dalilnya, sudah kita cantumkan dalilnya di situ. Jadi kemudian roh kita ini ternyata Bapak Ibu dibungkuslah oleh malaikat itu dari kafan surga. Lalu kemudian wahanutun min hanutil jannah, dan minyak wangi hanut lebih wangi daripada seluruh minyak di muka bumi, dipercikkanlah ke orang ini. Roh tadi yang sudah dicabut. Nah, untuk apa Ustaz? Nah, untuk apa? Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu alur ceritanya. Ini fisik kita, ini umpama saja. Umpama saja. Ini fisik kita, roh keluar, roh itu sudah gaib, tidak bisa kita cerna dengan akal, hanya bisa dipahami dengan iman. Yang tak beriman pasti tidak akan percaya, yang tak beriman pasti tak akan yakin. Soalnya perkara gaib. Bagaimana membuktikannya? Buktinya iman percaya dengan Al-Quran hadis. Sama halnya Bapak Ibu percaya tidak di masjid ini ada malaikat? Percaya? Apa buktinya Pak? Apa buktinya Pak Dodi? Di sini ada malaikat? Gak ada buktinya. Tapi kenapa Bapak percaya? Karena ada ayat dan hadis Nabi. Jadi sandaran kita hanya kepada Al-Quran atau hadis Nabi. Lalu kemudian roh itu setelah tadi diambil, dibawa oleh malaikat ke langit. Naiklah roh itu Pak. Roh orang-orang beriman wangi. Ketika malaikat-malaikat rahmat itu mengetuk pintu langit, ditanya oleh penjaga pintu langit, "Ma hadhihi ruhut thayyib?" Ini roh siapa? Roh yang wangi ini, roh yang baik ini. Ini rohnya siapa? Para malaikat itu bertanya, "Wa hadha roh fulan bin fulan." Ini rohnya orang ini, anaknya orang ini. Oh, marhaban bikum, kata mereka. Selamat datang. Begitu rupanya prosesnya Pak ini. Luar biasa Islam. Menceritakan mulai dari yang zahir sampai perkara gaib. Marhaban bikum, selamat datang. Malaikat itu sangat menyukai aroma-aroma wangi. Naiklah roh itu naik ke langit pertama, berikutnya langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, sampai bertemu dengan Allah. Tak tahu kita keberadaannya, bergaib dengan yang gaib. Allah pun menyebutkan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Hambaku yang ini, maka selesaikan urusannya, letakkan dia di barzah tempat illiyin. Disitulah kita Pak, di illiyin. Kalau orang kafir bagaimana? Ketika orang kafir itu ditarik, lalu kemudian disambar oleh malaikat azab, keluar roh tadi mengalir perlahan. Begitu selesai keluar, langsung disambar oleh malaikat azab dan dibawa dan dibungkus dengan kain kafan dan dibawa ke langit. Tercium aroma busuk. Ma hadhihi ruhul khabithah. Ini roh yang busuk ini rohnya siapa? Karena malaikat enggak suka aroma bau. Makanya ada hadis Nabi Bapak Ibu. Nabi melarang orang yang makan bawang sholat di masjid. Mengapa? Fa inna as-sawma fima makna yata'adzal malaika. Malaikat itu tersakiti dengan aroma yang tak sedap itu. Bukan hanya kawan kita yang tersakiti. Kadang kawan kita tersakiti juga. Sudah 2 hari enggak gosok gigi, makan jengkol pula. Ketika takbir suaranya dan angin nafasnya sampai pula 2 meter kiri kanan. Allahu Akbar. Saya mengalami Pak, sholatlah samping bapak itu. Allahu Akbar. Memang aroma mulutnya itu seakan boom gitu. Awak ini kiri itu lain apa ini? Apalah makan tadi.
Pernah Bapak mengalami itu? Pernah Bapak. Kita tersakiti, fa innal malaikata yata'adza. Malaikat pun tersakiti. Karena malaikat itu enggak suka orang mabuk. Maka ketika tadi roh itu dibawa naik ke langit, tercium oleh mereka orang mabuk, ma hadhihi ruhul khabithah. Ini roh siapa yang bau ini? Disebutkanlah ini rohnya fulan. Rohnya fulan. Kata malaikat itu, maka dilemparkanlah mereka ini sampailah ke Sijjin. Sijjin itu ada ulama yang memaknai lapisan ketujuh bumi. Itu makna yang pertama. Sijjin itu makna yang kedua, tempat yang sempit. Karena sijjin dari kata sijnun, sijnun itu artinya penjara sempit. Ada makna yang ketiga, sijjin itu artinya tempat yang hina, tempat yang rendah, tempat yang buruk. Karena kalau tempat bumi, lapisan bumi ketujuh, apa maksudnya lapis bumi ketujuh? Hina, itu maksudnya. Kalau tempatnya sempit, penjara, ya tempat yang hina. Maka mereka itu berada di Sijjin, tempat kehinaan. Lalu mereka di sana, tiba-tiba datang orang, Bapak Ibu. Maka nanti ketika kita sampai di barzakh sana, waja'a rajulun hasanus thiyab, datang nanti orang yang berpakaian bagus, indah, bagus sekali pakaiannya, Pak. Pakaian bagus, kemudian dia kata-kata dia, absyir, wahai si fulan, berbahagia engkau. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu. Inilah hari-hari yang dahulu telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang ini berucap kepada kita. Lalu kita kan enggak kenal, Pak. Man anta, kata kita. Menggunakan bahasa Arab. Kami tak pandai bahasa Arab, macam mana Ustaz? Otomatis. Di Bapak jangan risau. Kan pada alam kubur kan bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka. Gimana kami nanti menjawab? Kata bu ibu. Ibu-ibu jangan risau. Karena yang menjawab di sana bukan ilmu. Ilmu itu tinggal. Yang menjawab itu amal. Jadi otomatis. Maka ketika orang itu bertanya, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu kita belum bertanya, man anta, engkau siapa? Lalu kata orang ini, ana amaluka, sayalah amalmu. Rupanya Bapak Ibu, amal-amal soleh yang kita lakukan semasa hidup menjelma menjadi satu sosok yang sangat tampan, yang sangat indah dipandang. Amal sedekahnya menjelma di sana. Amal puasanya menjelma menjadi satu sosok. Amal solatnya, amal zikirnya, amal baca Al-Qur'annya, amal dia mencari nafkah untuk anak istrinya, itu amal juga, Pak. Jangan bilang seorang suami yang bekerja di luar itu bukan amal, itu amal bagi dia. Jangan anggap ibu-ibu yang masak di rumah nampaknya sepele, cuci baju, urus anak, itu amal nggak Ustaz? Amal itu, Bu. Bayangkan berapa banyak anak yang diurusnya. Rapat lagi jaraknya, macam susun tangga. 5 tahun, 4 tahun setengah. Pengalaman Ustaz nampaknya nih. Jadi heboh di rumah itu, Pak. Kalau pulang saya bising. Anak saya 4. Orang nggak percaya anak saya 4. Tapi kalau saya kenalan, berapa istri Ustaz? 4, saya bilang. Anaknya. Ini belakang semua. Anaknya 4 ya, Bu, ya. Istri tak 1. Umur 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Jadi kalau sudah sepenuh rumah itu, repot ibu-ibu. Oh, itu amal nggak bagi dia, Ustaz? Oh, tentu jelas. Ibu-ibu yang punya anak 5, 6, 7, betapa sulit. Maka jelma amal itu menjelma akan menemani ketika itu. Kita bapak-bapak yang bekerja di luar untuk anak istrinya, menjelma amal itu, kata amal itu, saya yang akan menemanimu sampai hari kiamat.
Jadi Bapak Ibu, banyak orang bertanya ke saya, kata Ustadz, di barzah itu kan lama. Ya, saya bilang, di barzah itu sampai hari kiamat. Ya, saya bilang, karena Al-Quran menginformasikan demikian. Meninggal misalnya ini kehidupan, meninggal masuk ke barzah. Ini akhirat. Maka orang yang meninggal itu di barzah, antara dunia yang sudah dia lalui dan akhirat yang akan dia tuju. Semuanya di sini. Dunia sudah lewat, akhirat belum. Makanya namanya barzakh. Karena barzakh itu artinya batas atau penghalang antara dua sisi. Sisi dunia yang sudah kita lalui dan sisi akhirat yang akan kita tuju. Siapa contohnya? Anak kita, ayah kita, mak kita, mungkin saja ada istri kita yang sudah meninggal atau suami yang sudah meninggal. Semuanya sekarang antara dunia yang sudah dilalui, akhirat yang akan dia tuju di barzakh. Nah, berapa lama kita di sana? Sampai datang hari berbangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Dan di belakang mereka itu ada barzakh sampai datang hari berbangkit. Muncul pertanyaan kan Pak? Ya Bu, muncul pertanyaan. Kalau memang begitu, saat kiamat kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mengatakan kiamat itu 1500 Hijriah, jangan dipercaya. Itu nggak ada hadisnya Pak. Kalau 1500 Hijriah, berarti tinggal 54 tahun lagi. Kalau anak kita, cucu kita umurnya baru setahun, pas nanti umur 50, kiamat. Kalau yang baru buka kebun sawit, baru bangun ruko, baru dia mengeluarkan modal besar, datang Ustadz, besok kiamat lagi Pak, nggak usah lagi. Akan kacau juga. Jadi nggak ada yang tahu kiamat itu, dan itu pun hadis palsu. Nah, bisa jadi 1 miliar tahun lagi, bisa jadi 1 triliun tahun lagi, wallahu alam. Tapi adakah akhirnya dunia ini? Ya. Karena setiap ada yang awalnya, pasti ada akhir. Kecuali Allah. Surga dan neraka. Kalau surga dan neraka, ada awal, tak ada akhir. Dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah, nggak ada awal, nggak ada akhir. Tapi kalau kehidupan kita, ada awal, di dunia ini ada akhir. Dunia ini ada awal, ada akhir. Kalau surga, awal ada, akhir nggak ada. Makanya kekal di sana selama-lamanya. Oke, balik ke yang tadi. Berarti kehidupan kita di barzakh itu kita anggaplah 1 miliar tahun. Kalau 1 miliar tahun, apa yang kita lakukan? Bagaimana keadaan kita? Nah, itulah orang-orang yang tadi yang menemani kita. Amal-amal kita menjelma menjadi sosok yang akan menemani kita sampai hari berbangkit. Jadi nggak ada kesepian Pak. Makanya dalam buku yang kita tulis itu, orang beriman di barzakh sana, fa innahum yatazawaruna fi kuburihim. Sesungguhnya mereka di kubur mereka sana, maksudnya di alam kubur sana, saling berkunjung. Berarti kalau saling berkunjung, jumpa kita lagi Ustaz. Jumpa nggak Bu? Ayahnya sudah meninggal, emak sudah meninggal, meninggal pula anaknya. Jumpa nggak di sana? Jumpa kita Pak. Iya lah Ustaz. Betul kita jumpa nih Ustaz. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak Dodi kita jumpa di sana? Serius? Betul nggak Bu kita jumpa lagi dengan kawan-kawan kita Bu? Ibu tuh enggak katanya. Nggak tahu. Ada syaratnya kalau mau tahu, coba dulu. Karena ada, makanya saya katakan tadi,
Informasi tentang gaib akal tidak sampai. Jadi bagaimana cara kita percaya? Tentu ada dalil. Bukan begitu, Pak? Kalau nggak ada dalil, kita nggak bisa percaya. Makanya dalil hadis-hadis yang menyebutkan, misalnya ayat-ayat Al-Quran dulu. Walladzina amanu, orang beriman, wattaba'athum, diikuti oleh anak cucu mereka, min zuriyatuhum, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Sebenarnya ayat ini menceritakan tentang kehidupan surga, karena orang beriman itu nanti akan dikumpulkan lagi. Tapi ada juga ulama memahami ini juga ayat tentang kehidupan barzah. Orang beriman berkumpul bersama orang beriman. Tempatnya disebut dengan illiyin. Itu ayatnya begitu. Hadisnya, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya roh orang beriman yaltaqiyani, saling bertemu ala masirati yaumin wa lailatin, sejauh perjalanan satu hari suntuk. Ini hadis ini mengisyaratkan kepada kita orang-orang beriman akan dikumpulkan bersama orang-orang beriman, orang-orang yang tidak beriman akan dikumpulkan pula bersama orang-orang yang tidak beriman. Inilah menjadi pedoman kita. Cuma kalau mau dibuktikan secara ilmiah, lakukanlah penelitian atau jadi objek boleh juga. Saya lah objeknya. Ada buku Bapak Ibu. Baik, saya bercerita sedikit. Ada satu buku yang ditulis oleh orang Barat. Orang Barat ini nggak beriman, Bu, nggak percaya dengan perkara gaib. Namanya Raymond Moody. Pernah dengar nama ini? Raymond Moody. Raymond Moody ini dokter yang bekerja di rumah sakit dan juga dokter yang menjadi dosen. Ketika dia ngajar, ditanya oleh mahasiswanya, Pak Raymond, Bapak banyak menyelamatkan orang-orang yang sakit dan banyak pula yang tak selamat. Pertanyaan saya, Pak, orang-orang yang tak selamat itu, ketika mereka mati, kemana mereka? Apa yang mereka rasakan? Kata mahasiswanya. Kemudian bingung Pak Raymond ini, Pak, karena itu masalah perkara gaib. Tapi Pak Raymond itu tak jawab. Itu kan masalah gaib. Mana tahu kita? Dia nggak bilang gitu, Pak. Pertanyaan ini sangat menantang saya. Saya akan lakukan penelitian. Meneliti orang-orang yang pernah mati. Aneh nggak, Pak? Coba saya ulangi kalimatnya. Bukan orang yang mati ya, orang yang pernah mati. Melakukan penelitian orang-orang yang pernah mati. Dikirimnya surat, Pak. Dikirimnya ke rumah sakit. Tulis surat kirim ke rumah sakit. Dia bertanya, siapa orang yang pernah mati hidup lagi? Ada yang mati 3 jam, ada yang mati 7 jam, ada yang mati setengah hari, hidup lagi. Kalau kita namanya mati suri. Kalau mereka istilahnya lupa saya, near death, mendekati kematian, itu bahasa Inggrisnya. Kalau kita menyebutnya mati suri. Diwawancara lah, Pak, orang mati suri itu. Bapak berapa jam mati? 5 jam. Kemana Bapak 5 jam itu? Waktu itu Pak Raymond, saya keluar dari tubuh saya. Dibuat istilahnya, Pak, out of the body. Keluar dari tubuh. Setelah itu, saya tengok orang-orang sekitar saya. Mereka menangis. Saya bilang, jangan nangis. Jangan sedih. Tapi mereka tak dengar. Setelah itu, saya dibawa oleh 2 cahaya ke lorong yang gelap. Saya tak tahu apa lagi terjadi. Sesudah itu saya dibawa ke tempat yang tinggi sekali. Di situ terang benderang. Dan saya bertemu dengan yang lain. Dibuatlah judul buku itu subbabnya
Meeting each other. Apa sebab tadi? Meeting each other. Meet artinya bertemu, each satu, setiap other yang lain. Satu yang lain. Mengantrilah di sana, kata dia. Kemudian kami pun bercerita. Dibuat lagi judul satu, telling each other. Saling bercerita. Kemudian sampai giliran saya dipanggil, di absen. Saya mau masuk ke pintu itu. Kawan saya sudah absen satu persatu. Sudah pernah, orang-orang yang saya kenal itu sudah masuk ke sebuah pintu dan tak pernah kembali lagi. Saya pun mau masuk, kata penjaganya, belum giliranmu. Di situlah saya hidup lagi, kata dia. Dari 100 orang yang ditanya Bapak Ibu, 86%, berarti hampir lebih separuh Pak, memberikan keterangan yang sama. Saya pernah Pak tanya jemaah saya. Suatu ketika dia mengalami mati suri. Langsung saya tanya. Dibawa saya oleh dua sosok di tempat yang gelap. Kemudian dibawa ke tempat yang terang. Di situ saya minta, ya Allah, beri saya kesempatan hidup sekali lagi. Di situ saya hidup lagi, kata dia. Tobat orang itu Pak. Sebelumnya bukan main, jahat, sholat tinggal, melawan orang tua, tak bertanggung jawab ke istri. Tapi begitu Allah beri hidayah dari mimpinya, sampai detik ini menjadi orang baik. Ini saya langsung tanya. Ada beberapa orang yang saya tanya menceritakan pengalamannya seperti itu. Nah, orang barat tadi melakukan penelitian, sama jawabannya semua. Berarti kalau kita tanya orang-orang yang pernah mati itu, ini jamaah saya di Masjid Nurul Iman, Jalan Merak. Apa boleh tanya langsung ke dia. Kalau menurut manusia, ilmu dokter nggak akan selamat. Bahkan urat apa namanya nih yang menghubungkan ke jantung, kepala saraf itu diganti dengan selang Pak. 2 biji selang di sini. Pegang dulu, Ustaz, kata dia. Sampai itu terhubung ke sini. Kena bantu itulah dia hidup. Sebenarnya hidup karena izin Allah juga. Menurut ilmu dokter ini nggak akan selamat, tapi qadarullah diselamat. Kemudian dia cerita ke saya, Ustaz, saya nggak tahu hadis Ustaz, tapi saya cerita, ada nggak dalilnya? Apa Pak? Selama saya koma itu Ustaz, saya datang kali 2 sosok, dibawalah ke sana kemari, tempat yang tak pernah saya lihat. Lalu kemudian ditengokkanlah begini, ada orang yang kena azab, ada orang mendapatkan kenikmatan. Apa betul begitu alam barzakh itu Ustaz? Saya bilang, apa yang Bapak ceritakan itu ada di buku ini Pak. Hadisnya hadis panjang. Karena satu ketika Nabi dalam mimpinya dibawa oleh malaikat. Lalu kemudian Nabi ini dibawa keliling-keliling oleh malaikat tadi. Di alam mimpi ya Pak, ya bukan alam nyata. Dalam mimpi. Kemudian diceritakanlah. Ini orang ini orang ini orang ini, orang macam-macam bentuk kenikmatan dan azab yang digambarkan. Ketika Nabi sadar, maka cerita itu Nabi sampaikan ke sahabatnya. Nah, tengok saja di buku saya yang judulnya Kehidupan di Alam Barzakh. Bapak Ibu yang kemarin yang beli, tengok di situ di jilid yang pertama. Di situ judulnya Kenikmatan alam kubur. Nah, itu sebabnya. Berarti mimpi-mimpi orang ini sejalan dengan hadis-hadis Nabi tersebut, dan mereka tidak berbohong dalam menceritakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dilakukan oleh Pak Raymond Moody tadi, sehingga dibuatnya satu buku yang berjudul, buku itu berjudul Life After Life, hidup setelah hidup. Diterjemahkan buku itu menjadi hidup setelah mati. Ini saya gambarkan saja kepada Bapak Ibu. Ini dia bukunya. Life After Life. Kalau anda mau nanti filenya untuk nambah pengalaman saja, nambah ilmu pengetahuan. Maka dia ceritakan bahwasanya Pak Raymond ini melakukan penelitian menanyai orang-orang yang pernah mati. Kemarin juga saya pengen buat Pak, ada jemaah saya sedang koma. Saya berharap dia sehat lagi, mau saya tanya. Tapi qadarullah Allah lebih dahulu memanggilnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ini dapat saya sampaikan. Ya, saya kira ya, karena waktu kita pendek, tidak ada tanya jawab. Ya, kita tutup dengan doa. Ada yang bertanya? Doa tadi. Silakan Pak, silakan. Iliin. Waktu kita bisa mengatakan tahlil, ada kata bahagia yang Allah balik dan milik kita. Apa betul ada? Baik. Yang pertama, arwah yang sudah meninggal berada di barzakh, tidak ada kembali ke dunia, tidak ada yang pulang ke rumah, tidak ada yang tinggal di beringin, tidak ada yang tinggal di, karena banyak keyakinan begitu Pak. Oh ada Ustaz, roh tu balik ke rumah. Kalau dia ngontrak macam mana Pak? Nah, kalau rumahnya dilanda banjir, kalau istrinya yang meninggal, suaminya nikah lagi, roh istri itu balik ke rumah macam mana? Yang pertama itu tak ada dalil. Dalil yang menyebutkan setelah kita berpisah dari tubuh kita ini di barzakh, di sana sampai hari kiamat. Lalu untuk apa kita talkinkan, kita tahlilkan? Kalau itu pertanyaannya, mentalkinkan, mentahlilkan, membacakan Al-Quran dan seterusnya, itu adalah hadiah untuk orang yang hidup, hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Jelas di sini Pak? Atau Bapak Ibu pernah bertemu dengan roh? Kalaulah balik ke kubur tu, karena memang ada ucapan-ucapan begitu. Pokoknya Ustaz, hari pertama dia mutar-mutar di kuburan itu sampai 40 hari katanya. Oke, kalau begitu. Kalau orang itu tak punya kubur, nah, kemana dia putar-putar? Tenggelam di laut misalnya, jasadnya terbakar misalnya. Oh enggak Ustaz, yang berputar-putar itu hanya kuburan orang muslim. Berikutnya lagi, malaikat itu menanyai kita di kuburan atau di alam kubur? Alam kubur. Jelas di sini Bapak Ibu? Jelas di sini Pak? Atau ada yang masih tanyakan, silakan Pak. Baik, silakan, enggak apa-apa. Baik. 7 langkah kita tinggalkan kuburan, malaikat bertanya. Berarti kalau 6 langkah, ya artinya 7 langkah baru malaikat datang. Kalau kuburan dijaga security, gak ditanya, gak ada itu Pak. Karena gak masuk akal Pak. Kuburan Gus Dur pernah sepi gak? Saya pernah ke kubur Gus Dur Pak. Kubur Gus Dur tuh sampai hari ini nggak pernah sepi Pak. Jam 12 kita berkunjung antri. Berarti kalau berpedoman kepada 7 langkah tadi, malaikat kanan kita nunggu lagi nih Pak. Bilo lah kosong kubur gua. Yang pertama Pak, yang tadi yang Bapak sebutkan itu tak ada dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memahami alam kubur itu mesti dibedakan dari kuburan. Nah, tadi di awal kita, kuburan itu apa, alam kuburan itu apa. Apakah hadisnya betul Pak? Hadis itu datang malaikat, didudukkannya orang itu, ditanyanya, hadisnya begitu. Dan hadisnya sahih. Kemudian kita bertanya, kalau didudukkan macam mana diduduk dalam itu Ustaz? Maka pemahaman ini ditarik kepada pemahaman gaib tadi. Jelas di sini Pak? Jadi yang kita bicarakan itu adalah masalah gaib yang akal manusia tidak bisa mencapainya. Silakan Bapak cari dalilnya, Ibu cari dalilnya. 7 langkah meninggalkan kuburan itu nggak pernah ada Pak. Tapi kenapa disampaikan dahulu? Wallahu alam.
Saya nak tahu saya. Yang saya pahami disampaikan itu maksudnya malaikat itu tak perlu butuh waktu lama setelah meninggal, langsung diberlakukan perkara gaib kepada orang ini. InsyaAllah akan kita masuk pembahasan berikutnya di akhir bulan ini tentang makna kubur, alam kubur dan alam barzakh. Di situ nanti baru kita paham, Pak. InsyaAllah. Baik, nanti kita diskusikan lagi setelah pengajian ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.